Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas mengenai matematika bisnis pada materi logaritma, kurva, dan lingkaran. Langsung saja. Baik, di sini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar logaritma. Logaritma sendiri adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Tujuan untuk mempelajari logaritma adalah kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Setelah kita mengetahui logaritma dan tujuannya, kita akan mempelajari konsep dasar logaritma sederhana, yang mana 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan 2 sama dengan 3 akar 8, serta 3 sama dengan 2 log 8. Baik, agar lebih mudah, kita akan mempelajari definisi konsep dasar perpangkatan, yang mana A pangkat B sama dengan C. Ini merupakan bentuk dari perpangkatan sederhana sebelum dijadikan logaritma. Dan ketika akan dijadikan logaritma, kita akan melihat bahwasannya A pangkat B sama dengan C ketika menjadi logaritma, yaitu A log C sama dengan B. Kita bisa mengetahui bahwasannya A sendiri yaitu basis bilangan pokok, serta C yaitu hasil dari logaritma, dan B sendiri adalah numerus. Setelah kita mempelajari definisi perpangkatan dari A pangkat B sama dengan C, yang mana dijadikan logaritma A log C sama dengan B, kita akan mempelajari mengenai syarat-syarat basis dan syarat-syarat numerus. Di sini bisa kita lihat bahwasannya syarat basis adalah tidak semua angka bisa dijadikan basis, serta basis pada logaritma harus positif, dan juga tidak boleh bernilai 1. Lalu kita masuk pada syarat numerus. Syarat numerus sendiri yaitu harus positif. Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai perpangkatan dalam bentuk logaritma, kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar matematika yang berkaitan dengan logaritma. Di sini saya memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu mengenai perpangkatan, yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Di sini bisa kita pelajari dan kita pahami bahwasannya jika 2 dipangkatkan 4 hasilnya akan menjadi 16. Contoh yang kedua yaitu dalam bentuk logaritma, 3 log 9 sama dengan 2. Ini bisa dikatakan bahwasannya 3 adalah basis, serta 2 adalah numerus, dan 9 yaitu hasil dari perpangkatan 3 jika dipangkatkan 2, hasilnya adalah 9. Contoh yang ketiga yaitu mengenai akar. Di sini kita memberikan contoh bahwasannya 16 jika diakari 2, hasilnya adalah 8. Baik teman-teman, ini adalah bentuk mengenai ataupun contoh mengenai dasar-dasar matematika yang berkaitan dengan logaritma. Di sini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat operasional dari logaritma. Ini adalah beberapa contoh dari sifat-sifat operasional yang akan kita pelajari. Baik, di sini kita akan mulai pada beberapa contoh mengenai logaritma dan perpangkatan. Bisa teman-teman lihat bahwasannya pada contoh yang pertama, kita akan mempelajari mengenai nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Contoh yang pertama yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika dilogaritmakan akan menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Contoh yang kedua, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jika dipangkatkan ataupun jika dilogaritmakan akan menjadi 3 log 27 sama dengan 3. Contoh yang ketiga yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jika dilogaritmakan akan menjadi 5 log 25 sama dengan 2. Baik teman-teman,
Di sini kita bisa lihat bahwasannya jika ingin kita memudahkan mengisi pada contoh-contoh berikut, di sini ada definisi agar kita bisa menyesuaikan hasil dari bentuk perpangkatan dalam logaritma. Baik, setelah itu kita akan masuk pada contoh yang kedua, yaitu nyatakan bentuk-bentuk logaritma dalam perpangkatan. Kita akan masuk pada contoh yang pertama, yaitu 3 log 125 sama dengan 5. Hasil logaritma dari 5 jika akan menjadi perpangkatan adalah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 akan dihasilkan ataupun menghasilkan 125. Contoh yang kedua, yaitu 4 log 81 sama dengan 3. Maka menjadi hasil perpangkatan yaitu 3 pangkat 4, hasilnya akan menjadi 81. Contoh yang ketiga, yaitu 2 log 36 sama dengan 6. Maka jika menjadi perpangkatan, maka akan hasilnya menjadi 6 pangkat 2 dan akan menjadi 36. Baik, di sini kita akan lanjut pada materi yang kedua, yaitu kurva. Sebelum kita mengenal kurva lebih dalam, mari kita lihat gambar sederhana berikut, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal sendiri yaitu garis tegak lurus, garis horizontal adalah garis lurus mendatar, serta garis diagonal adalah garis menghubungkan dua simpul berurutan. Dilanjut dengan kurva yaitu objek yang mirip dengan garis yang tidak harus lurus. Lalu kita akan masuk pada bentuk kurva normal. Bisa teman-teman lihat bahwasannya ini adalah bentuk kurva normal. Kurva normal sendiri adalah suatu bentuk kurva yang sudah direncanakan ordinatnya menunjukkan frekuensi dan poros absisnya memuat nilai variabel. Lalu kita lanjut pada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menghubungkan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Lalu kita melihat pada diagram berikut. Ini adalah pendapatan meningkat pada kurva permintaan. Kita lanjut pada rumus yang ada di sini bahwasannya Q adalah kurva permintaan linear, A adalah faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga, B yaitu kemiringan, serta P adalah harga. Lalu kita lanjut pada kurva juga bisa mengalami pergerakan dan pergeseran. Pergerakan ini terjadi karena perubahan harga itu sendiri. Contoh pada gambar di bawah ini adalah diagram pada contoh yang ada di bawah. Lalu kita akan mengatakan bahwasannya pada saat harga mie ayam 20.000, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok. Titik A pada kurva permintaan ketika harganya turun menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta dari 120 mangkok menjadi 140 mangkok. Lalu, dan seterusnya jika kesimpulannya yang membuat kurva menjadi kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang itu sendiri. Bunyi hukum pada kurva penawaran adalah jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Artinya, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Mari kita lihat bahwasannya ada sebuah ilustrasi menggambarkan hukum pada kurva penawaran. Yang pertama yaitu toko buah harum menjual anggur seharga 20.000 per kilo, hanya bersedia menjual anggur sebanyak 20 kilo saja. Namun ketika harganya naik menjadi 25 per kilo, toko buah harum bersedia menambah anggur yang dijual menjadi 30 kilo. Maka bunyi hukumnya pada kurva adalah jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Lalu, contoh yang kedua yaitu, beberapa minggu kemudian, harga anggur turun dari 25 per kilo menjadi 18 per kilo. Pada tingkat harga kemudian, toko buah harum hanya bersedia menjual 25 kilo saja.
karena berpikir akan kembali naik lagi beberapa minggu lagi. Ini adalah bentuk-bentuk hukum penawaran yang ada pada kurva penawaran. Di sini kita lihat bahwasannya catatan penting adalah dalam hukum penawaran tingkat harga dan jumlah barang memiliki hubungan yang searah, yaitu positif. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman dalam pembelajaran mengenai logaritma, kurva, dan lingkaran. See you dan terima kasih. Baik, di sini kita akan melanjutkan pada materi yang ketiga, yaitu mengenai lingkaran. Lingkaran adalah suatu kurva tertutup di mana semua titik pada lingkaran berjarak sama terhadap suatu titik tetap, yaitu titik pusat. Lingkaran dengan titik pusat C adalah A dan B, serta berjari-jari R, dan ada titik pada lingkaran P, yaitu X dan Y. Persamaan umum lingkaran adalah X min 2 plus Y min B sama dengan R. Contoh yang pertama yaitu jika lingkaran berpusat di 0,0 dengan R sama dengan 3, maka penyelesaiannya adalah X min A pangkat 2 plus Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Lalu, X min 0 pangkat 2 plus Y min 0 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2. Lalu penyelesaian akhirnya adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 9. Lalu contoh soal yang kedua adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran X plus Y sama dengan 25 yang sejajar dengan Y sama dengan 2X plus 3. Penyelesaian pertama yaitu identifikasi masalah. Maka X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 25. Ini merupakan persamaan lingkaran. Maka didapatkan sebuah lingkaran dengan titik pusat 0,00 dengan jari-jari 5. Dan garis singgung sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 3 didapatkan dari M sama dengan 2. Lalu, misalkan garis singgung lingkaran adalah K dan garis Y sama dengan 2X plus 3 adalah H, maka MK-nya adalah 2. Lalu, K sama dengan Y 2X plus 3 adalah data yang dibutuhkan titik singgung untuk mencari C. Langkah yang kedua yaitu strategi pemecahan masalah, yang mencari titik singgung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.